Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahayu. Saya di sini di semester genap ini mengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan, tapi dalam arti di sini saya menjelaskan pengantar kewirausahaan. Oke, di sini ada pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan itu ada wira dan usaha. Wira itu artinya berani, usaha itu daya upaya kita. Jadi bisa dikesimpulan bahwa kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Lalu pengertian wirausaha yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis dengan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Seorang wirausaha itu memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat diatur atau disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha dengan menggunakan terstruktur dan sistematis, efisiensi dan berkelanjutan. Tujuan kewirausahaan itu ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, yang kedua menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Ini ada sasaran dari kewirausahaan, satu instansi pemerintah, lalu ada BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, contohnya seperti pengusaha kecil atau koperasi. Yang ketiga, itu generasi muda atau anak-anak putus sekolah calon wirausaha. Lalu manfaat kewirausahaan di sini ada 5. Yang pertama menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi atau pemelihara lingkungan dan kesejahteraan dan memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Lalu yang terakhir itu mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Oke, di sini ada 3 jenis perilaku dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama memulai dan mengerjakan usahanya atas dasar inisiatif sendiri. Lalu mengkoordinisir dan membangun usahanya sendiri. Lalu yang ketiga, keberanian dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko. Sedikit ada 5 hal untuk pentingnya kewirausahaan. Yang pertama, berpikir kreatif. Yang kedua, mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, manajerial. Yang kelima, hubungan antara manusia. Oke. Di sini juga ada ciri manusia wirausaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana memiliki moral yang tinggi. Itu maksudnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kemerdekaan, kasih sayang sesama manusia, loyalitas hukum, dan keadilan. Yang kedua, memiliki sikap mental wirausaha. Jadi maksudnya itu berkemampuan keras, berkeyakinan kuat bahwa dia akan berhasil, lalu kejujuran itu yang utama, dan tanggung jawab, serta ketahanan fisik dan mental. Jadi kekuatan dan keuletan untuk bekerja keras dan pemikiran yang konstruktif dan kreatif. Lalu yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Contohnya, pengenalan lingkungan,
Dalam arti lingkungan berwirausaha seperti apa, lalu rasa syukur atas segala yang diperoleh dan dimiliki, lalu keinginan kuat untuk menggali dan mendayagunakan SDA, sumber daya alam, dan lingkungan setempat. Dan jangan lupa kepandaian menghargai dan memanfaatkan waktu secara efektif. Lalu ada keempat, memiliki keterampilan teknis dalam berwirausaha. Yang pertama berpikir kreatif, yaitu membaca peluang, lalu mengambil keputusan, dan kepemimpinan menjalin komunikasi. Lalu ada juga melakukan proses adaptasi terhadap perubahan suatu lingkungan. Ciri lain dari manusia wirausaha yaitu pastinya bekerja keras ya. Lalu ada optimis dalam bekerja, berusaha menghasilkan cara terbaik dalam bekerja, dan mempunyai dorongan yang kuat untuk berprestasi. Kemampuannya mengorganisir kegiatan dan memperhatikan peningkatan kualitas barang yang dia jual. Lalu ada juga faktor yang mendorong munculnya wirausaha. Makin meningkatnya kebutuhan manusia, kita semakin pengen juga ingin berwirausaha. Melihat orang berhasil, kita ingin dong. Lalu yang kedua, adanya harapan memperoleh keuntungan yang cukup besar dari kegiatan mandiri. Lalu yang ketiga, berubahnya minat dalam bekerja. Keempat, tantangan pertumbuhan ekonomi sehingga setiap orang harus berpacu dan bersaing dalam mencari nafkah. Ini juga ada faktor yang menghambat kewirausahaan. Ya, menghambat ya berarti sikap orang tua yang memainkan anak-anak. Ada juga yang orang tua tidak membiasakan anaknya untuk mandiri. Jadi istilahnya anak-anak itu dimanja dengan cara mencukupi kebutuhan hidup anaknya secara instan. Lalu yang kedua, sikap otoriter orang tua dalam membimbing anak. Lalu yang ketiga, sikap masa bodoh orang tua terhadap perkembangan jiwa anaknya. Waduh, ini cita-cita setinggi langit tidak diukur kemampuan yang dimiliki ya. Lalu yang keempat, sikap orang tua yang menganggap berwirausaha adalah suatu bentuk pekerjaan yang kurang terhormat, kurang stabil, kurang mapan, mengandung ketidakpastian dan risiko yang tinggi, sehingga dilarang. Seharusnya orang tua mendukung ya. Lalu di sini ada keuntungannya. Keuntungan dari berwirausaha yaitu terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos, lalu terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, dan terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Tapi ada kelemahannya dalam berwirausaha, seperti tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Jadi kita harus sigap jika ada masalah dalam suatu bisnis. Lalu yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Oke. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Ya, betul. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pengantar berwirausaha. Nanti akan saya lanjutkan di kemudian hari tentang materi kewirausahaan yang lebih mendalam lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.